Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak ibu semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu doakan anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak ibu, sudah siap untuk belajar hari ini? Jangan lupa berdoa dulu sebelum belajar dan persiapkan alat tulisnya. Baiklah, hari ini kita belajar masih dalam tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran 2, masih bersama dengan Ibu Pinda Natalia Fitri. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, dengan mengamati video, siswa dapat mengidentifikasi kelainan tulang sebagai salah satu organ gerak manusia dengan pulih. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok pada bacaan dengan tanggung jawab. Yang ketiga, dengan menggambar, siswa dapat membuat komik dengan baik dan percaya diri. Baiklah anak-anak ibu, untuk materi pertama kita akan belajar mengenai kelainan pada organ gerak pasif atau tulang. Setelah ini ibu akan menjelaskan apa-apa saja bentuk kelainan yang terjadi pada tulang manusia. Tolong diperhatikan dan disimak dengan baik ya nak. Kelainan tulang yang pertama yaitu fraktura atau patah tulang. Nah, patah tulang ini ada dua jenisnya. Yang pertama, fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak sampai merobek kulit atau otot. Nah, yang kedua yaitu fraktura terbuka, yaitu patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Nah, bisa anak-anak ibu lihat pada gambar bahwasanya di sini ada gambar fraktura tertutup. Nah, di sini tulang tidak sampai merobek kulit. Nah, ini kulit kita dan ini patah tulangnya sehingga tidak sampai merobek kulit. Sementara kalau fraktura terbuka, patah tulang yang merobek atau menembus kulit. Nah, bisa anak ibu perhatikan contoh gambarnya, tulangnya sampai menembus kulit manusia. Kelainan tulang yang kedua yaitu osteoporosis. Osteoporosis adalah kelainan yang terjadi karena adanya pengeroposan tulang. Ini adalah gambar contoh dari tulang yang mengalami pengeroposan. Pengeroposan tulang ini disebabkan karena tubuh kekurangan vitamin D dan kalsium. Biasanya osteoporosis ini menyerang orang yang sudah lanjut usia. Kelainan tulang yang ketiga yaitu fisura atau retak tulang. Fisura adalah kelainan tulang yang menimbulkan keretakan tulang karena kecelakaan. Nah, bisa nanti ibu lihat di gambar, ini adalah contoh tulang manusia yang mengalami keretakan. Kelainan tulang yang keempat yaitu lordosis. Lordosis adalah gangguan tulang belakang pada punggung bawah yang memiliki kelengkungan berlebihan. Tulang melengkung ke belakang secara berlebihan seolah-olah tulang tertarik ke depan. Bisa anak-anak ibu lihat pada gambar, si anak mengalami yang namanya kelainan lordosis, di mana tulang melengkung ke belakang tetapi seolah-olah tulangnya tertarik ke depan. Kelainan tulang yang kelima yaitu skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk salah sehingga tulang belakang melengkung ke arah samping. Hal ini mengakibatkan badan akan membengkok seperti huruf S. Anak-anak ibu bisa mengamati gambar anak yang mengalami skoliosis, di mana tulang belakangnya seolah-olah melengkung seperti huruf S. Selanjutnya, kelainan tulang berikutnya adalah kifosis.
Kifosis adalah kelainan tulang karena sikap duduk membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Bisa anak ibu perhatikan gambar yang ada pada slide-nya. Si anak mengalami yang namanya kelainan kifosis. Tulangnya membungkuk sehingga tulang belakang membengkok ke belakang. Inilah yang dinamakan kelainan tulang kifosis. Coba anak ibu perhatikan gambar yang ada pada slide ini. Nah, inilah bentuk dari kelainan tulang yang terjadi pada manusia. Ada skoliosis di mana tulang belakang membengkok seperti huruf S. Ada lordosis di mana tulang belakangnya membengkok seolah-olah tertarik ke depan. Dan ada kifosis di mana tulang belakang juga membengkok tetapi membengkok ke arah belakang. Nah, bagaimana anak-anak ibu? Apakah sudah paham dengan macam-macam atau bentuk-bentuk kelainan pada tulang manusia? Ibu harapkan anak-anak ibu paham dengan apa yang ibu jelaskan sebelumnya. Setelah ibu menjelaskan mengenai macam-macam atau kelainan pada tulang manusia, ada tugas pertama yang akan anak ibu lakukan, yaitu tulislah di buku latihannya mengenai macam-macam kelainan pada tulang manusia. Silakan ditulis dengan tulisan yang rapi dan bersih. Alhamdulillah, anak-anak ibu sudah selesai menyelesaikan tugas pertamanya. Untuk selanjutnya, cobalah anak-anak ibu buka buku tema 1 halaman 137. Lalu cobalah anak ibu baca bacaan yang berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat. Ibu berikan waktu 15 menit untuk membaca dan memahami apa isi dari bacaan tersebut. Dari bacaan tersebut bisa kita simpulkan bahwasanya Pak John sering mengalami nyeri punggung atau pegal pada punggungnya. Hal ini disebabkan mungkin karena Pak John terlalu lama duduk sehingga menyebabkan punggungnya sakit. Coba anak ibu perhatikan gambar yang ada pada layar. Nah, ini merupakan contoh gambar posisi duduk yang salah dan yang benar. Ada dua gambar posisi duduk yang salah, ada satu gambar posisi duduk yang benar. Nah, posisi duduk yang benar dinamakan posisi duduk ergonomis, di mana kepala harus sejajar dengan tubuh, bahu harus rileks, dan tangan seharusnya tertopang kepada tubuh. Lutut kita sejajar dengan panggul dan usahakan kaki harus menapaki lantai ini. Nah, jangan biasakan duduk dalam posisi yang tidak benar, apalagi anak-anak ibu sedang mengalami masa pertumbuhan. Jika anak ibu sering duduk dalam posisi yang tidak benar, hal ini akan mengakibatkan kelainan pada tubuhnya. Bisa saja nanti mengalami skoliosis, kifosis, atau lordosis. Anak-anak ibu, tidak hanya posisi duduk yang harus anak-anak ibu perhatikan, posisi berdiri pun harus kita perhatikan. Di gambar ada dua posisi berdiri yang salah dan yang benar. Nah, anak-anak ibu perhatikan gambar pertama ini adalah gambar posisi berdiri yang salah. Sementara gambar yang kedua adalah posisi berdiri yang benar. Usahakan kalau berdiri, tulang atau punggungnya itu berdiri dengan tegak. Baiklah anak-anak ibu, ada tugas kedua yang akan anak-anak ibu lakukan. Nah, setelah membaca bacaan pada buku tema halaman 137 berjudul Posisi dan Sikap Duduk yang Benar dan Sehat, tentukanlah ide pokok dari masing-masing paragraf pada bacaan tersebut. Silakan ditulis pada buku latihannya ya, Nak.
Alhamdulillah, tugas kedua sudah selesai. Nah, anak-anak ibu, tadi anak-anak ibu sudah baca ya mengenai bacaan posisi duduk yang benar dan sehat. Nah, bagaimana bacaan tersebut kita sajikan ke dalam bentuk komik? Pernahkah anak-anak ibu mendengar apa itu komik? Nah, seperti gambar ini, kira-kira apakah ini komik ya? Oke anak-anak ibu, ini sama dengan gambar yang ada pada buku tema anak ibu halaman 140. Tapi di dalam buku tema itu hanya gambar yang tersedia. Nah, di sini kita melihat selain ada gambar juga ada tulisan. Coba kita lihat gambar pertama. Di sini ada tulisan, banyak sekali tugas hari ini. Nah, kita lihat gambar kedua. Ada bacaan, aduh pinggangku sakit banget. Nah, gambar ketiga di sini ada seorang perempuan dan laki-laki. Nah, perempuan berkata, makanya ketika bekerja harus memperhatikan posisi duduk kita. Nah, gambar keempat ada pula tulisan di sini. Ternyata sikap duduk mempengaruhi kesehatan tulang. Nah, dan gambar terakhir juga ada tulisan, begini loh sikap duduk yang benar. Nah, anak-anak ibu, dari gambar ini bisa kita perhatikan bahwasannya ada gambar dan ada tulisan. Nah, tulisan ini merupakan ucapan-ucapan yang dikeluarkan oleh tokoh yang ada pada gambar ini. Berdasarkan gambar dan tulisan pada contoh tadi, kalau begitu apa itu komik? Komik adalah suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jaringan cerita. Nah, anak-anak ibu, ini adalah salah satu contoh dari bentuk komik lainnya. Di gambar ini ada judul komik yaitu Sayangi Saudara. Di dalam gambar ini ada terdapat beberapa buah gambar di mana gambarnya ada tulisan. Nah, tulisan ini adalah bentuk ucapan yang dikeluarkan atau diucapkan oleh tokoh-tokoh yang ada di dalam komik. Bagaimana anak-anak ibu? Sudah paham dengan komik ini? Ibu harapkan anak-anak ibu sudah mengerti mengenai materi komik. Setelah anak-anak ibu mempelajari tentang materi komik, ada tugas ketiga yang akan ibu berikan, yaitu buatlah sebuah komik dengan memilih salah satu tema. Boleh temanya sikap dan posisi membaca yang benar, boleh tema komiknya proses pembuatan gerabah, atau boleh juga memilih tema berolahraga. Pilih salah satu dari 3 tema yang ibu tulis. Silahkan dibuat di kertas HPS dan warnai dengan warna yang menarik ya nak. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai kita belajar hari ini. Nah, anak-anak ibu harapkan anak-anak ibu paham dengan apa yang kita pelajari hari ini. Mulai tadi mengenai macam-macam kelainan pada tulang manusia, lalu mencari ide pokok pada bacaan, dan yang terakhir kita menggambarkan sebuah komik. Ibu harapkan dengan apa yang kita pelajari hari ini bisa menjadi amal ibadah untuk kita dan ilmu yang bermanfaat untuk anak-anak ibu semuanya. Terima kasih atas perhatiannya dan tetap anak-anak ibu jaga kesehatannya dan jangan lupa bantu orang tua dan lakukan kewajibanmu di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.